Eh, belakang belakangan ini kan viral nih kan Iya, soal Pak Toto, yang mana Kang Angga sebagai anak pertamanya kan. iya. Ceritanya tuh seperti apa sih Kang viral itu Kang? Cerita sebenarnya. Ya saya juga nggak nggak ngerti juga bisa jadi kayak begini kan. Tahu-tahu kejadian begini aja. Aduh, Tapi pertama Kang tahu soal kejadian ini dari mana Kang? ya tahu-tahu viral aja di YouTube semua, di medsos sudah pada ini viral semua udah. Setelah viral Akang langsung nyamperin Dinsos apa gimana? Iya, saya sempat nyari-nyari kan. Adik saya juga kan tadinya udah ke sana ke rumah sakit, kirain udah diurus, nggak taunya kan belum sempet juga, ini belum bisa keluar dari rumah sakit tadinya dia itu katanya. Kang Angga kan udah ketemu sama Bapak Kang ya. Iya, Itu waktu ketemu kondisinya kayak gimana? ya alhamdulillah membaik sekarang. Udah bisa gerak badannya Iya, sudah. udah duduk lah, minimal udah bisa duduk. Nah rencananya itu mau dirawat di rumah apa gimana? Ya buat sementara ini ya dirawat di UPT dulu sementara, selama seminggu itu udah pulih baru bisa dibawa pulang. Tapi cerita dari bapak sendiri kan itu gimana? Maksudnya bapak tuh awalnya tinggal di mana sih? Kok bisa sampai ada kejadian ini? Awalnya ya tinggal di Panongan sama adiknya, Hmm, sama ibu kandungnya juga, dia bertiga di situ di Panongan. di Panongan. Iya, saya juga sering ya sebulan sekali datang nengok. Memang 5 bersaudara, akang. Iya, Itu yang di Panongan itu anak tuh? yang di Panongan itu adik kandungnya Oh, sama adik ibunya. kandung. Ya. Berarti nggak ada anaknya Pak Toto di situ. Nggak ada, Hmm. Kalau istrinya Pak Toto? ada di Mekarsari, Bukan tadi. Mekarsari daerah Parung. Oh, Bogor lah ya. Iya, Bisa ya. Sorry. Kondisinya ini kan berarti ibu di Bogor, bapak di Panongan. iya. Itu kondisinya memang berpisah atau gimana? Ya kurang paham juga sih saya. Cuma setahu saya ya belum belum benar-benar resmi gitu pisah. Oh, kalau dari cerita yang beredar itu kan sempat dibawa ke Perum 4 kan. Iya, Nah, tapi di situ narasinya adalah yang di Perum 4 itu menolak. Bener nggak? bukannya menolak. Sebenarnya di Perum 4 itu ya nggak, untuk sementara ini belum sanggup kalau buat ini, soalnya kan lagi kondisinya juga nggak stabil tuh loh, Secara apa ya? ekonomi. Oh, Iya, sedang terlilit utang lah di sana. yang di Perum 4 itu siapa? Saya anak pertama, Oh. Nah, yang bawa ke Perum 4 itu siapa? itu adik saya nomor 2 dan nomor 3. Bapak kan awalnya posisi di Panongan nih. Iya, Berarti adik yang nomor 3 tadi ya? iya. Nomor 3 jemput ke Panongan. Enggak, Nah, jadi bapak itu dari Panongan bilang sama saudaranya mau ke klinik nyari obat. Nggak taunya dia sono ke tempat ibu saya, ke Mekarsari. Dari Mekarsari itu dia kecelakaan. Iya, Terus, kecelakaan udah deket rumah lah. Tahu lah ibu saya, ada adik saya tahu, dibawa lah ke situ. Itu 2 hari sebelum viral nih, gitu. Sehari 2 hari katanya ya dibawa sama adik saya ke tempat saya. tapi Akang ada di rumah. Saya posisi kerja. Kalau dari saudara-saudara Akang yang lain gimana?
ada 5 bersaudara kan? Iya. Nah yang lainnya itu Itu- tinggal di mana? Itu masih sama sono. Oh masih bareng? Iya, masih di sono semua. Dia masih sekolah. Oke. Kondisi bapak sendiri itu kan kalau di video seperti nggak bisa gerak ya kan ya? Iya. Seperti maaf ya lumpuh. Gitu. Tapi sebenarnya bapak ada penyakit atau apa gitu? Ya batuk-batuk aja sih. Cuma emang belum pernah check up kan tadinya kan. Ya batuk-batuk aja. Tapi yang akan tahu sebelum kejadian itu normal untuk jalan, untuk ngobrol dan lain-lain. Iya, normal. Berarti sakit yang di video itu karena kecelakaan. Iya, karena kecelakaan awalnya itu. Setelah viral gini kan dari keluarga sendiri, responnya gimana? Ya itulah. Sebenarnya ya, saya mewakili keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai kejadian seperti ini. Gitu. Saya sendiri aja sampai nggak tahu. Tahu-tahu udah viral aja. Tapi sempat nanya nggak Kang, ke saudara kakak yang melakukan apa namanya, ya maaf ya karena pembuangan ini? Ya sebenarnya dia juga gimana ya? Ya dia posisi tertekan juga karena ibu saya lagi gejala stroke, ya sekolah adik-adiknya, jadi tertekan. Waktu itu ya dibawa ke tempat saya nggak ada, dia bingung juga mau gimana. Ya itu jadi kepikiran begitu, mungkin gitu ya, karena tertekan. Dia ngomong sih begitulah, tertekan lah, bingung. Sempet ngobrol sama Kang Angga dulu nggak sebelum akhirnya dia apa yang meletakkan bapak di Jatiuwung? Oh, nggak ada kabar, nggak ada Nggak ada omongan sama sekali. omongan sama sekali. Jadi cuma datang ke rumah. Iya, Kebetulan akang nggak bisa menerima karena kondisi, iya. langsung dibawa ke situ. Nah setelah viral ini dari saudara-saudara akang ada obrolan mau merawat bapak atau apa gitu? Iya, semua pengen begitu, pengen ya jadi satu lagi lah sama adiknya itu. Adiknya pengen jadi satu lagi sama dia, jadi bertiga lagi di sana, daerah Padongan. Tapi bapak tuh kerja apa sih Kang? Sementara ini, Ya belakangan ini lah, terakhir ini kerja apa? ya nyupir biasanya. Pribadi. Iya, Kalau dari apa namanya kakak adiknya bapak itu sempat ada yang protes atau marah setelah viral ini? ya nggak terlalu ini juga sih, soalnya kan ya gimana ya. Ya ada yang kaget, ada yang ini awalnya juga bingung lah, serba bingung. Tahu-tahu udah viral aja. Tapi bapak orangnya kayak gimana sih Kang? Secara pribadinya? Ya kalau saya sih, saya nggak pernah ini. Kalau saya sama orangnya nggak pernah ini. Saya anggap keluarga semua gitu. Jadi nggak nilai orang kayak gimana. Maksudnya Keluarga juga nggak. bapak itu orangnya nggak, misalnya ya, Iya. misalnya sama anak-anak suka bercanda atau sama anak-anak apa namanya suka nasehatin, suka marah kalau soal misalnya agama atau marah soal apa gitu. Itu bapak tuh kayak gimana? Ya kalau belakangan ini sih ya baru ketemu itu aja pas pulang itu ke sono. Sebenarnya udah berapa bulan gitu nggak ketemu. Kenapa Kang? Dia di tempat adiknya. Obrolan terakhir sama bapak yang mungkin obrolan agak mendalam soal apa sih? Ya paling ngeluh karena batuk-batuk aja, batuk-batuk. Paling ngeluh itu aja. Soal keluarga atau anak-anaknya mungkin Nggak ada obrolan. Kang, punten ini mah bukan apa ya, menjatuhkan, bukanlah
gimana, cuma mau nanya aja, mau konfirmasi. Iya. Komunikasi antar saudara, komunikasi antar anak dan orang tua di keluarga Akang itu seperti apa? Komunikasi kalau saya ya komunikasi biasa lah, ya 2 hari sekali itu pasti ada lah, tiap 2 hari sekalinya ada komunikasi, nggak ngelos begitu aja. Sama saudara juga gitu? Iya, saudara-saudaranya bapak, saudara-saudara saya juga. Sempat ada masalah besar belakangan ini kan, karena kan ini bisa dibilang kasus yang cukup berat ya kan. Iya. Untuk melakukan hal ini pun harus punya tekad yang benar-benar kuat, harus dipikirin matang-matang gitu. Nggak mungkin orang kayak sekedar udah gitu, gue marah gue buang, kan nggak mungkin. Pasti ada beban-beban, apa ada amarah di belakangnya sebelumnya. Nah itu sempat ada masalah apa? Nggak apa-apa kan? Keluarin, ngobrol, keluarin aja. Saya sebenarnya nggak mau cerita-cerita masalah dalaman keluarga gitu ya. Cuma emang jujur ya, adik saya itu sebenarnya sakit hati sama dia karena udah nyakitin ibu saya gitu. Nyakitinnya karena dia nikah lagi gitu. Itu dulu sebelum ibu saya pindah di Parung, tadinya kan di Perum 1. Nah itu kejadian 2021 itu. Sakit hati di situ kalau adik-adik saya. Adiknya Akang itu yang merasa sakit hati memang apa ya, memang dia mau mengambil bapaknya atau ya, merawat bapak, atau mungkin udah direncanakan kan? Rencanakan gimana maksudnya? Kejadian ini nih, udah direncanakan karena ada sakit hati itu? Oh enggak, itu mah Enggak. kalau masalah rencana begitu enggak. Ya itu karena tertekan aja pas ketemu, pas begitu. Tapi kondisinya sendiri memang satu keluarga sedang kesulitan ekonomi kan? Ya memang ekonomi juga kan, ini juga adik saya tertekannya karena itu, disitulah ekonomi. Boleh aja. Akang ngobrol sama adik-adik Akang, nanya nggak alasannya apa gitu, alasan terakhirnya kok bapak sampai ditinggalkan di tempat seperti itu? Yang Ada komunikasi nggak terakhir soal masalah itu? ya itu aja ngomongnya, ya karena bingung dia. Kalau bingung. Iya, bingung mau gimana ya, cuma itu aja ngomongnya. Tapi waktu tadi ketemu sama bapak, ada omongan apa sih dari bapak? Ya bapak sih kan tadi juga udah komunikasi juga udah agak lancar, tanya-tanya. Ya bapak ya maafin semua anak-anaknya kalau kayak begitu semua. Pokoknya ya kalau bisa jangan nyampe terjadi seperti ini lagi, kata bapak begitu. Bapak sempat cerita nggak kronologis kejadian? Ya itu pas bapak pulang sana karena sakit pada marah kan, tiap pulang kayak begitu, tiap pulang kayak begitu. Ya, jadi adik saya niat bawa ke tempat saya Pakai motor? pakai motor, 2 motor. Kalau pas kejadian dibuangnya di situ, bapak cerita? Enggak, Sama sekali nggak cerita? belum cerita sama saya. Akang sebagai anak pertama, saudara paling tua nih di 5 bersaudara, melihat bapak Akang diperlakukan seperti itu gimana? Ya
Kalau saya sih nggak pernah mandang ke belakangnya ya, cuma ya emang nggak nyangka aja bisa terjadi juga seperti itu gitu. Ya nggak nyangka lah. Adik-adik Akang cerita ke Akang itu setelah viral apa sebelum viral, Kang? Setelah viral, Jadi sebelum viral adik-adik Akang diem, diam, nggak ada ininya sama saya. nggak cerita apapun.